Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, bukan hanya kami mendengar firman dengan baik, tetapi kami juga melakukan firman. Kami baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap kami yang mendengar firman-Mu dari dimanapun berada, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam rangka memperingati hari reformasi, selama bulan Oktober ini kita membahas tentang iman. Seperti yang kita ketahui, salah satu butir yang diperjuangkan di dalam reformasi gereja adalah sola fide, yaitu hanya karena iman. Hari ini kita akan membahas tentang imanmu sejati atau palsu. Saudara, beberapa hari yang lalu adik saya mengirimkan sebuah wajan atau kuali penggorengan anti lengket. Saudara, saya senang sekali menerimanya karena memang saya sudah pernah melihat iklannya di Instagram dan saya tertarik untuk membelinya. Tetapi saya ragu karena harganya cukup mahal. Saya langsung menggunakannya untuk menumis sayuran. Saudara, saya waktu itu masukkan minyak, kemudian saya masukkan bawang putih cincang. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata lengket. Saudara, kemudian saya memotret wajan itu dan kemudian saya kirimkan ke adik saya lewat WA. Kemudian saya tulis, kok lengket? Gitu ya. Tetapi tidak lama kemudian adik saya menjawab, haha, Ci, nggak usah harap terlalu banyak deh. Aku beli juga coba-coba karena harganya murah, beli satu gratis satu lagi. Saudara, rupanya kami membeli barang palsu. Padahal barangnya terlihat persis sama seperti yang saya lihat di dalam iklan. Saudara, semua barang yang bagus pasti tidak lama lagi keluar tiruannya alias palsu. Saudara, demikian juga dengan iman. Ternyata iman ada yang palsu, ada yang sejati. Saudara, sembari kita mendengarkan uraian ini, kita juga cek ya, apakah iman kita selama ini sejati atau palsu. Nah, saudara, surat Yakobus memberikan kita 3 jenis iman di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-26 ya. Jenis iman yang pertama yaitu iman yang mati, dead faith. Jenis iman yang kedua adalah imannya setan, demon faith. Dan yang ketiga, iman yang bertindak, faith that works. Saudara, iman yang pertama dan yang kedua adalah jenis iman yang palsu. Dan yang ketiga itu adalah iman yang sejati. Saudara, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama yaitu iman yang mati, dead faith. Cirinya yaitu perkataan tanpa perbuatan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa dia punya iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, perhatikan kalimat kata mengatakan. Saudara, hanya mengatakan bahwa kita punya iman tidak berarti bahwa kita mempunyai iman yang sejati. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kata mengatakan itu dengan kata mengklaim. Ya. Jika seseorang mengklaim bahwa dia punya iman, saudara, ketika kita hanya mengklaim bahwa kita punya iman, tidak membuktikan bahwa kita punya iman yang sejati. Mengucapkan kata-kata yang kedengarannya rohani, puji Tuhan, haleluya, amin, dan seterusnya, tidak menjamin bahwa kita punya iman yang sejati.
mengucapkan saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya percaya Alkitab, tidak berarti otomatis kita punya iman yang sejati. Saudara, banyak orang Kristen mengatakan punya iman, namun perbuatannya maupun hidupnya bertentangan 180 derajat dengan apa yang ia katakan. Saudara, Yakobus bertanya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, ini adalah pertanyaan yang sifatnya retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah jelas. Hanya mengatakan bahwa kita punya iman, itu tidak menyelamatkan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan setiap orang yang berkata Yesus, Yesus, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, jika saudara-saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, ya, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ketika ada saudara atau saudara kita membutuhkan makanan dan pakaian, artinya membutuhkan hal yang sangat mendasar, ya. Kita hanya berkata, Tuhan Yesus memberkati ya, Tuhan baik, Tuhan pasti menyediakan. Aku berdoa buat kamu, semangat ya. Tetapi kita tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, maka iman kita ini tidak ada gunanya. Hanya berkata-kata tetapi tidak melakukan apapun buat orang yang kita tahu membutuhkan. Kita memilih untuk tidak peduli, kita tidak mengasihi, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka iman kita itu tidak ada gunanya. Saudara, di dalam ayat yang ke-17 Yakobus menegaskan, iman tanpa disertai perbuatan adalah mati. Saudara, yang kedua, jenis iman yang kedua adalah demon faith atau imannya setan. Cirinya adalah pengakuan tanpa pertobatan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 21, dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, perhatikan kata percaya. Di situ menggunakan kata yang biasa dipakai untuk iman, ya. Saya bisa parafrasekan seperti ini, kamu berkata bahwa kamu beriman hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga beriman akan hal itu. Saudara, ternyata setan itu tidak ateis. Dia percaya Allah. Dia terlalu pintar untuk menjadi ateis. Kalau kita membaca dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-24, di situ kita akan menemukan betapa setan percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dalam Markus pasal yang ketiga ayat 11 dan 12, setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam Matius pasal 8 ayat 29, setan juga percaya akan adanya hari penghakiman. Dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-6, kita akan melihat di sana ketika Yesus dicobai betapa setan itu tahu banyak tentang ayat-ayat Alkitab. Saudara, seorang hamba Tuhan John Piper berkata bahwa
Setan itu memiliki pengetahuan tentang doktrin. Ya, seperti tadi saya sudah sebutkan, dia tahu tentang doktrin Allah, dia tahu tentang doktrin Kristus, dia tahu tentang doktrin Alkitab, dia tahu pengajaran-pengajaran Alkitab, bahkan jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang Kristen. Dia sangat menguasai Alkitab dari pasal ke pasal, sehingga dia dengan begitu cerdas dan halus bisa membalikkan ayat-ayat Alkitab itu, sehingga bisa menyesatkan orang Kristen dan membawa banyak orang ke neraka dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Maafkan saya, saudara, saya harus mengatakan bahwa hari-hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sudah termakan oleh tipuan iblis ini, dan banyak orang-orang Kristen yang tidak sedikit menjadi pengikutnya. Saudara, percaya kebenaran Alkitab secara intelektual saja itu tidak menyelamatkan. Mengakui kebenaran Alkitab saja itu tidak menyelamatkan. Saudaraku, kata-kata Yakobus itu begitu sarkas, begitu tajam. Karena seperti kita ketahui bahwa kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Rupanya mereka sudah mendengar sebelumnya bahwa untuk mereka bisa diselamatkan, mereka tidak perlu lagi perbuatan, yaitu melakukan hukum Taurat. Tapi akhirnya mereka kebablasan, jatuh kepada ekstrim yang lain, yaitu hanya iman saja. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-18 tadi berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Seringkali, saudara, orang memisahkan iman di satu sisi dan perbuatan di sisi yang lain. Namun bagi Yakobus, dia berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bagi Yakobus, iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Itu baru iman yang sejati. Iman itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Saudara, kalau kita beriman hanya sebatas tahu banyak doktrin dan pengajaran Alkitab, kita ikut kelas doktrin, kita ikut kelas-kelas pembinaan rohani, kita ikut webinar-webinar yang sekarang marak, kita sangat pandai berapologetika, kita mengakui semua butir-butir pengakuan iman rasuli dan kita begitu menguasai dan mempelajarinya. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari, dan itu semua tidak mengubah hidup kita, dan cara hidup kita masih suka kepada kegelapan, kita tidak melakukan kebenaran, maka kita tidak diselamatkan. Saudara, Yakobus menegaskan di dalam ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, yang nol, yang sia-sia. Saudara, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa iman yang palsu, yaitu baik iman yang mati maupun imannya setan, iman yang demikian tidak punya kuasa untuk menyelamatkan, tidak punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Iman yang demikian tidak punya kuasa untuk menolong kita menghadapi berbagai pergumulan, khususnya menghadapi pandemik ini. Soal Alkitab mencatat begitu banyak janji-janji Tuhan yang bisa kita nikmati penggenapannya hanya jika kita memiliki iman yang sejati. Hanya jika kita memiliki iman yang benar. Lalu seperti apa iman yang sejati? Seperti apa iman yang benar itu? Kita melihat yang ketiga, yaitu iman yang bertindak. Faith that works. Cirinya adalah iman itu berbuahkan tindakan. Saudaraku, beberapa orang sampai di sini mungkin beberapa orang bertanya, bukankah ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam beberapa suratnya yang menjadi keyakinan kita bersama bahwa
kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Saudara, kalau kita melihat Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, Rasul Paulus berkata, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kata usaha ini pakai kata yang sama dipakai oleh Yakobus, yaitu perbuatan. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Sekali lagi ini menggunakan kata perbuatanmu di dalam kata yang sama yang dipakai oleh Yakobus. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Paulus dan Yakobus adalah hamba-hamba Tuhan yang sama-sama menuliskan kebenaran Alkitab sesuai yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Roh Kudus yang sama memberikan hal yang bertentangan. Saudara, Paulus memang mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman dan bukan perbuatan. Tetapi yang Paulus maksudkan tentu adalah iman yang sejati. Bukan iman yang palsu seperti yang diuraikan oleh Yakobus. Bukan iman yang mati maupun juga bukan imannya setan. Saudara, kita diselamatkan juga bukan karena perbuatan. Ini juga diajarkan oleh Yakobus bahwa perbuatan itu bagi Yakobus adalah bukti yang menunjukkan iman yang sejati. Perbuatan itu sendiri tidak menyelamatkan. Perbuatan itu adalah buah dari iman yang sejati. Saudara, di dalam ayat 10 tadi sudah jelas dikatakan bahwa Paulus sendiri mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi saudara, Paulus tidak bertentangan dengan Yakobus. Mereka malahan saling melengkapi satu dengan yang lain. Paulus menekankan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi Yakobus menekankan bagaimana membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Paulus fokus kepada akar dari keselamatan. Tetapi Yakobus fokus kepada buah dari keselamatan. Paulus berbicara tentang perbuatan dalam arti memelihara hukum Taurat. Tetapi Yakobus bicara tentang perbuatan dalam arti hidup yang serupa dengan Kristus sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saudara, kembali tentang iman yang bertindak. Yakobus memberikan kita dua contoh tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Keduanya juga dicatat di dalam daftar para pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Tokoh yang pertama yaitu Abraham. Saudara, iman Abraham ditunjukkan di dalam tindakan ketaatan kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan berdasarkan perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, ketika Tuhan menunjukkan kepada Abraham bintang di langit, pasir di laut. Dan Tuhan mengatakan, demikian juga keturunanmu akan sedemikian banyak. Pada saat itu Abraham sudah berusia sangat lanjut dan dia belum memiliki keturunan. Tetapi ketika Abraham mendengarkan apa yang Tuhan katakan, Abraham menjadi percaya. Percayalah Abraham kepada Allah. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham percaya kepada perkataan Tuhan. Dan ketika beberapa tahun kemudian
dia memiliki Ishak, yaitu anaknya. Beberapa tahun kemudian, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan, mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham tidak sedikit pun ragu. Dia taat, dia bawa Ishak anaknya satu-satunya pergi ke gunung dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di sana mencegah Abraham untuk membunuh anaknya karena Tuhan sudah tahu bahwa Abraham sungguh bukan hanya percaya, bukan hanya beriman secara kata-kata, bukan hanya percaya, tetapi dia juga mewujudkannya, menunjukkannya, membuktikannya dengan tindakan ketaatan. Secara iman yang sejati ditunjukkan dengan tindakan ketaatan. Bagaimana dengan kita? Saudara ingat, ketaatan adalah buah yang keluar secara natural dari kehidupan seorang yang sudah diselamatkan. Saudara, mari kita cek ya, apakah Anda dan saya selalu rindu dan selalu ingin taat kepada Tuhan. Walaupun memang kadang kita harus bergumul, kadang kita bisa gagal, kadang kita masih jatuh bangun. Tetapi saudara, kita selalu punya dorongan untuk ingin taat kepada Tuhan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Minggu lalu saya membeli bahan-bahan kue di sebuah toko kue di Palem sana. Setelah mengambil beberapa barang, saya pergi ke kasir. Setelah membayar di kasir, saya kemudian ke mobil cepat-cepat dan saya memang sedang terburu-buru. Ketika saya masuk ke mobil, saya baru sadar tangan saya menggenggam satu barang kecil yang ternyata belum saya bayar. Saya pikir waktu itu, tanggung lah. Lagi pula barang ini sepertinya tidak seberapa harganya. Apalagi saya sedang terburu-buru. Tetapi saya tahu itu dosa, itu tidak benar. Nah, saudara, saya akhirnya turun kembali dan kembali ke toko itu hanya untuk membayar harga barang itu seharga Rp7.000. Saudara, iman sejati ditunjukkan dengan ketaatan. Saudara, saya nggak bisa membayangkan ada banyak orang mengaku beriman, mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku pelayan, bahkan pelayan Tuhan. Dia melakukan dosa, melakukan kejahatan, ketidakjujuran, percabulan, perselingkuhan tanpa rasa bersalah. Saudara, contoh iman yang kedua yaitu Rahab. Rahab adalah seorang yang beriman dan dia tunjukkan imannya itu dengan tindakan berkorban bagi sesama. Saudara, berbeda dengan Abraham, seorang yang saleh, seorang bapak, orang beriman, seorang yang kaya, yang berhasil. Rahab adalah seorang pelacur, seorang sundal yang tinggal di kota Yeriko. Karena percaya kepada Allah Israel yang dia dengar dari selentingan, dia memilih untuk menyembunyikan dua orang mata-mata Israel di rumahnya sehingga akhirnya kedua orang mata-mata ini bisa pulang kembali ke Israel. Saudara, dengan resiko Rahab siap untuk menjadi pengkhianat buat bangsanya. Dia juga siap dihukum mati oleh rajanya kalau ketahuan. Namun imannya ini bukan saja menyelamatkan dia, tetapi imannya ini terhitung di dalam daftar pahlawan iman dan juga terdaftar di dalam daftar nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menunjukkan iman kita dalam tindakan kasih kita kepada sesama, khususnya di dalam masa pandemik ini? Saudara, banyak orang membutuhkan tindakan kasih kita yang nyata. Apakah kita rela berkorban melakukannya? Tidak peduli orang melihat atau tidak ya yang kita lakukan untuk mereka. Memang saudara, kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi kita bisa menolong beberapa orang di dekat kita. Karena keterbatasan kita, paling sedikit
kita belajar untuk menyisihkan sedikit dari yang kita punya untuk bisa menolong minimal satu orang di dekat kita yang kita tahu dia sangat membutuhkan. Saudara, Abraham dan Rahab merupakan contoh iman yang ditunjukkan dalam tindakan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Saudara, pertanyaannya, apakah imanmu sejati atau palsu? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kasihanilah kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mungkin bisa diselamatkan. Saat ini kami hanya mohon kasih karunia dari Bapa di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami ya Tuhan, yang hari ini kalau ada di antara kami hari ini, mereka setelah mendengar firman ini dan mereka menjadi bimbang dan mereka tidak yakin akan iman mereka. Biarlah hari ini Tuhan, keselamatan boleh datang kepada mereka. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami yang mendengar, hari ini kami boleh mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan sekedar sebagai pengakuan kami, bukan sebatas hanya perkataan kami, tetapi sebuah iman yang sejati, yang juga akan berbuahkan perbuatan di dalam hidup kami. Tuhan bantu kami, dan biarlah firman yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Dan Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.